Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara saya, Kultum Esrinal Aziz. Beberapa tahun yang lalu saya membuat tulisan yang cukup impresif, berjudul Air Susu Ibu. Ini juga saya cetak ulang lagi dalam buku saya yang terbaru, Tuhan yang saya kenal. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan saja ya, tulisan saya itu. Barangkali orang malas membaca, tapi lebih senang mendengar. Air susu ibu. Alangkah luar biasanya seorang wanita ketika ia hamil, melahirkan, dan menyusui. Berbeda dengan laki-laki yang tidak banyak mengalami perubahan dalam sistem tubuhnya, kecuali mengalami pertumbuhan dan perkembangan hormon yang menandai kedewasaan. Wanita mengalami perubahan yang demikian dramatis. Di saat dia mengandung, calon ibu tidak lagi mengalami menstruasi. Karena seluruh sistem reproduksinya terkonsentrasi untuk memelihara dan menjaga si janin. Terjadi banyak perubahan terhadap pembentukan hormon dan sistem dalam tubuh untuk mempersiapkan kelahiran si jabang bayi. Siapakah yang mengatur semua ini dan memerintahkan perubahan yang demikian sistematis dan kompleks ini? Saya punya 3 anak laki-laki. Ketiganya sangat rakus menyedot air susu ibunya ketika bayi. Istri saya bilang bahwa dia harus makan lebih banyak sayuran untuk melancarkan produksi air susu. Benar saja, hanya dalam hitungan menit air susu itu seolah mengalir deras dan mengencangkan buah dadanya. Makin banyak anak saya menyedot, makin banyak pula susu yang diproduksinya. Saya selalu iri ketika melihat istri saya sedang menyusui. Alangkah bahagianya menjadi seorang wanita, karena bisa mengekspresikan kasih sayang kepada anaknya secara lebih total dengan mengalirkan cairan yang diproduksi oleh tubuhnya ke dalam tubuh si anak. Air susu itu masuk ke dalam darah, daging, dan tulang, membentuk sel-sel dan jaringan di seluruh tubuh si anak. Saya hanya bisa menonton dan tidak akan pernah bisa menggantikan peran itu. Ilmu kedokteran hingga kini mengatakan bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi bayi, karena di dalamnya terkandung seluruh unsur yang dibutuhkan si bayi. Ajaibnya, bila makanan si ibu kurang mencukupi, sistem dalam produksi ASI itu akan mengambil bagian dari tubuh ibu seperti tulang agar si bayi tetap mendapatkan unsur yang lengkap. Kadang-kadang ini menyebabkan si ibu mengalami kerontokan rambut, keropos tulang. Alangkah besarnya pengorbanan ini. Alangkah besar hutang seorang anak kepada ibunya. Kasih sayang ibu adalah alami, adalah pengorbanan yang membahagiakan. Adakah kebahagiaan seorang ibu yang lebih besar dari menyayangi anaknya? Selama 24 jam sehari, seorang ibu mencurahkan seluruh perhatian pada anaknya yang masih kecil. Si kecil tidak hanya membutuhkan sesuatu yang bersifat fisik, seperti makanan, dia juga butuh suasana batin yang tenang. Rengean dan tangisan adalah alarm bagi si ibu terhadir untuk memeluk dan menyusui, dan si kecil kembali dalam ketenangan, tenggelam dalam selimut kasih sayang. Saya berkeyakinan suasana kasih sayang di kala kecil ini sangat penting bagi pertumbuhan mental dan emosi si anak yang akan berpengaruh hingga dewasa. Sebagaimana ASI yang memberi imunitas untuk menangkal berbagai penyakit fisik, kasih ibu juga dasar pembentukan mental untuk menangkal berbagai penyakit batin. Beberapa waktu lalu, seorang kerabat iparnya meninggal dunia saat melahirkan karena pendarahan. Istri saya yang kebetulan masih menyusui secara spontan menyanggupi
ketika ditawari untuk sesekali menyusui si bayi yang kebetulan perempuan. Rasa iba telah mendorong istri saya untuk dengan rajin menyambangi si bayi untuk disusui. Istri saya bercerita bahwa wajah bayi itu selalu membayangi dirinya, dan dia merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan ketika menyusui bayi perempuan. Anehnya, bertambahnya konsumsi ASI itu tidak mengurangi jatah untuk anak bungsu saya. Karena produksi ASI istri saya pun menjadi berlipat. Ini sebuah pelajaran lain bahwa kasih sayang ibu bisa juga ditularkan kepada anak yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad yang ibunya meninggal beberapa saat setelah kelahiran, ia disusui oleh seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah. Islam dan agama apapun menganjurkan umatnya untuk menyantuni orang miskin dan menyayangi anak yatim. Sebenarnya bukan suatu beban menjadi beban, tetapi lebih sebagai cara untuk meraih kebahagiaan. Sebagaimana tesis Albert Schweitzer, peraih Nobel Perdamaian yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat terbelakang di Afrika, yang menyatakan bahwa perasaan bahagia itu hadir ketika rasa iba hati itu tersalurkan. Hal itulah yang dirasakan istri saya ketika rasa iba hati kepada sosok bayi yang ditinggal mati ibunya tersalurkan dengan menyusuinya. Ini anak bungsu saya mempunyai saudara sepupuan. Islam mengatur bahwa mereka kelak tidak boleh dikawinkan. Ilmu biologi masa kini menjelaskan alasan larangan itu secara ilmiah. ASI adalah makanan awal bagi bayi yang berpengaruh pada pembentukan sel-sel dalam tubuh, termasuk juga pembentukan DNA. Perkawinan antara dua anak yang memiliki kemiripan DNA sangat risiko dalam proses pembuahan dan pembelahan sel yang sangat kompleks itu, dan bisa terjadi keturunan genetik yang berakibat fatal. Jadi adalah sebuah kerugian besar bagi seorang ibu dengan alasan pekerjaan atau takut payah darahnya menjadi kendor, enggan menyusui anaknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.